Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwan Ceriana dengan nomor absen 9 dari kelas pemasaran A pagi. Di sini saya akan sedikit memaparkan jawaban dari UAS dengan mata kuliah pemasaran strategi. Nah, baik, untuk soal yang pertama, yaitu sebuah UMKM kopi lokal ingin memperluas pasar keluar daerah. Namun, selama ini mereka hanya menjual secara umum tanpa target pasar yang jelas. Analisislah langkah yang harus dilakukan UMKM tersebut berdasarkan konsep STP dan jelaskan bagaimana strategi tersebut dapat meningkatkan daya saing di pasar. Nah, mungkin jawaban dari saya, UMKM perlu mengidentifikasi kelompok yang berada di daerah berdasarkan kriteria tertentu seperti umur atau gaya hidup, kebiasaan, contohnya anak muda, pencinta kopi, atau pegawai kantoran. Setelah membagi pasar, UMKM juga perlu memilih satu atau beberapa segmen yang paling menjanjikan dan sesuai dengan kapasitas produksi dan keunggulan produk mereka. Dengan menargetkan pasar yang spesifik akan meningkatkan alokasi sumber daya dan efisien. Nah, yang terakhir itu ada penentuan posisi UMKM harus menciptakan citra produk yang khas dan bernilai di mata para konsumen. Baik, selanjutnya untuk soal yang kedua, sebuah produk minuman kesehatan mengalami penurunan penjualan karena konsumen menilai manfaat produknya tidak jelas. Analisislah bagaimana perusahaan dapat membangun kembali value proportion yang kuat sehingga mampu meningkatkan persepsi nilai dari pelanggan. Nah, untuk jawaban dari saya, penurunan penjualan minuman kesehatan terjadi karena konsumen tidak memahami manfaat produk secara jelas. Dan untuk membangun kembali value proportion yang kuat, perusahaan perlu menjelaskan manfaat utama dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, perusahaan perlu menampilkan keunggulan produk sehingga konsumen lebih percaya dan tertarik untuk melakukan pembelian kembali. Nah, untuk soal yang ketiga itu, ada sebuah brand fashion lokal menghadapi persaingan ketat dari brand nasional. Produk dinilai mirip dengan kompetitor. Jelaskan strategi diferensiasi apa yang dapat dilakukan untuk membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Nah, diferensiasi dapat dilakukan melalui desain produk yang unik, keunggulan bahan yang berkualitas, serta mengangkat unsur budaya atau ciri khas lokal sebagai identitas merek, sebagai diferensiasi yang jelas dan konsisten. Nah, untuk soal yang keempat itu, ada sebuah e-commerce lokal menerima banyak keluhan pelanggan karena pelayanan yang lambat dan komunikasi yang kurang responsif, sehingga loyalitas pelanggan menurun. Analisislah strategi pemasaran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki customer relationship dan membangun kembali kepercayaan pelanggan. Nah, untuk jawaban dari saya, menurutnya loyalitas pelanggan pada e-commerce lokal disebabkan oleh pelayanan yang lambat dan komunikasi yang kurang responsif. Untuk menangani hal tersebut, perusahaan perlu memperbaiki strategi pemasaran dan fokus pada customer relationship. E-commerce harus meningkatkan kepercayaan layanan dan memperbaiki sistem komunikasi dengan pelanggan, memberikan solusi yang cepat dan tepat. Nah, untuk soal yang terakhir atau soal yang kelima, yaitu UMKM kerajin tangan lokal memiliki produk yang bagus namun penjualannya rendah karena kurang memanfaatkan digital marketing. Analisislah strategi digital marketing, apa yang harus diterapkan agar dapat meningkatkan awareness, minat beli, dan loyalitas konsumen. Nah, UMKM dapat menggunakan media sosial untuk meningkatkan awareness dengan menampilkan produk dan cerita di balik produk tersebut. Selain itu, penggunaan marketplace dan website dapat mempermudah dalam melakukan pembelian, serta interaksi aktif dengan konsumen akan mendorong minat beli dan membangun loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Nah, baik, itu saja penjelasan atau pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih.